Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ODP, obrolan dengan pekerja. Oke, episode kali ini spesial sekali, kita kedatangan tamu yang luar biasa jauh-jauh dari kota hujan, dari Bogor. Kita hadirkan langsung Bapak Novel Mahfud. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Petra. Just info buat teman-teman semua, beliau ini adalah alumni dari Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, mungkin kita pengen tanya-tanya nih Pak. Ya. Setelah menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan, kesibukan apa nih Pak Novel sekarang? Ya, baik. Terima kasih Mas Petra. Jadi setelah saya selesai mengabdi di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian saya mengikuti pendidikan di Lemhanas selama 7 bulan. Nah, setelah itu saya menamatkan program doktor saya di IPB. Wih, dokter Ya, IPB Pak? Ya, dokter di Mantap. bidang manajemen dan bisnis. Oke. Nah, tidak lama setelah itu Pak Rektor IPB, Prof. Ya. Arif Satria, meminta saya bergabung ke IPB. Wih, bergabung ke IPB? Ya, waktu itu mengelola holding company-nya Wih, mantap. IPB. Ya, jadi Oke. perguruan tinggi negeri itu Ya. diminta mengenerate income sendiri. Oke, Nah, generate itu. income sendiri. Iya. Namanya apa Pak? PT BLST Holding Company. Wih, mantap. Ya. Terus Pak? Nah, setelah itu, setelah saya tugas selama 3 tahun di situ, Ya. sekarang saya memimpin lembaga kepemimpinan dan pendidikan eksekutif di IPB. LPKE. LKPE. LKPE, sorry, ya. Lembaga Kepemimpinan dan Pendidikan Eksekutif. Nah, salah satu tugasnya Ya. ya ini hari ini. Hari ini? Mendampingi SMA Averos ya, Oke. pendampingan untuk para siswanya bisa eligible untuk kuliah di luar negeri di universitas yang ternama di luar negeri. Artinya Bapak dengan tim jauh-jauh datang ke Sorong, Ya. ke SMA Averos Ya. untuk memberikan pelatihan pemahaman kepemimpinan. Ya, kepemimpinan, kemudian kompetensi siswa dan Oke. lain-lain. Nah, ini merupakan tugas dari Dirjen Dikti. Oh, Ya. oke. Dari Dirjen Dikti turun ke IPB, turun ke Bapak. Ya, Oke. turun ke IPB dan tidak hanya IPB, ada Siap. beberapa universitas lain. Oh, ada kampus-kampus lain ya, Pak ya? Baik. Oke, sangat sibuk sekali ya seorang Bapak alumni Dirum, Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kurang elok kalau kita tidak flashback sedikit, Pak. Baik. Selama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak tentunya seorang direksi Dirum. Ya. Apa hal-hal yang mungkin Bapak sampai saat sekarang itu masih ingat gitu loh, Pak? Ya. Yang berkesan di BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Ya, pertama organisasi BPJS Ketenagakerjaan ini menyediakan pekerjaan yang mulia. Oke. Itu yang pertama. Yang mulia, oke. Kenapa? Karena insan BPJS Ketenagakerjaan ini mengajak Mengajak, Pak. seluruh Oke. pekerja, Wih, ya, luar baik biasa. itu pekerja formal maupun informal, Siap. untuk menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan dengan program-program yang sangat bermanfaat. Ya, JKK, JKM, JHT, JP, JKP, ya, Wih, tambah mantap. JKP. Seperti Luar itu. biasa, sangat lengkap Ya. programnya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya, itu yang saya paling terkesan. Yang kedua, Ya. organisasi BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki values yang hari ini juga masih terus diterapkan, Siap. yaitu iman etika. Iman etika, wis Ya, mantap. jadi iman, excellent, Ya. teladan, Harmoni. harmoni, integritas, dan kepedulian. Luar biasa, masih Ya. hafal teman-teman. Luar biasa. Oke, Ya. terus ada lagi nggak Pak yang berkesan selain dari yang 2 tadi? Ya, yang berikutnya tentu saya sangat berkesan karena para pegawai atau karyawan di BPJS Ketenagakerjaan itu bekerja dengan profesional. Itu yang menurut saya membuat BPJS Ketenagakerjaan sekarang semakin maju ya. Ya. Dari dana pengelolaannya, dana kelolaannya maksud saya, dan Siap. juga dari pelayanan ke pesertanya. Oke. Bicara ngomong masalah pelayanan nih Pak. Ya. Kebetulan saya saat ini bertugas di Sorong kan di bidang pelayanan. Ya, Menurut Bapak, bagaimana cara mempertahankan layanan yang excellent tapi Ya. tidak mengurangi yang namanya marwah seorang kita tuh kan Bapak tuh pasti punya kemampuan Ya. bagaimana sih seorang kita tuh harus berkomunikasi dengan baik Ya. untuk melayani dengan baik. Nah, Ya. bagaimana strateginya Pak itu Pak? Ya, sebenarnya strateginya itu bagaimana teman-teman khususnya nih Ya, ya, pelayanan Mas ya. Petra Ya. dan pelayanan itu bagaimana melayani peserta itu dari hati. Oh siap. Gitu. Sebenarnya itu yang menjadi kuncinya. Karena Nah, ini ketika sudah memiliki itu dan menjadi passion, Siap. tidak ada pekerjaan pelayanan yang sulit. Oke. Tidak ada pekerjaan pelayanan yang berat. Siap. Apalagi ini untuk peserta. Makanya saya waktu itu sering bilang kan ke Siap. teman-teman, teman-teman beruntung
bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Bukan hanya sekedar bekerja kemudian mendapatkan penghasilan, tetapi bagaimana juga punya tujuan mulia. Ya kan? Bagaimana mengajak peserta, bagaimana kemudian pada gilirannya nanti mensejahterakan keluarganya. Siap, luar biasa sekali mensejahterakan keluarganya dan bekerja bukan hanya untuk penghasilan tapi keberkahannya dari Pak. Betul. Luar biasa. Pak, saya ingin mendapatkan sedikit ilmu dari Bapak. Saat ini kan Bapak bekerja dan mengabdi untuk Institut Pertanian Bogor, tepatnya itu di Lembaga Kepemimpinan. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana menurut Bapak kepemimpinan seperti ini? Kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan BPJS Ketenagakerjaan saat ini? Jadi tadi kalau karyawannya itu menjalankan tadi katakanlah dari sisi pelayanan. Sebenarnya bukan hanya pelayanan, semua bekerja dengan hati, maka kemudian yang paling penting juga buat para pemimpinnya adalah bagaimana menjadi pemimpin yang lead by example. Lead by example. Jadi, apa tuh Pak? Pemimpin yang dapat memberi contoh. Nah, jadi ketika pemimpin itu bisa memberi contoh, apapun instruksinya, apapun arahannya, apapun perintahnya, apapun programnya, insya Allah karyawan itu juga mengikuti. Kita ingin misalnya karyawan disiplin, tapi pemimpinnya tidak disiplin, tidak mungkin. Kita ingin karyawan kita, kamu melayani ini peserta dengan baik, tapi kita tidak melayani bawahan kita dengan baik, itu juga menjadi persoalan. Betul Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Memimpin dengan contoh, memberikan contoh baru by example. Ya seperti kalau kita sebenarnya ini bukan barang baru ya. Buat orang Indonesia itu contohnya adalah apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa tuh kan? Bagaimana itu ketika kita berada di depan kita memberikan contoh. Ketika kita berada di tengah-tengah, kita memberikan support, dan ketika kita berada di belakang itu mendukung kepada para bawahan kita. Luar biasa. Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Pak, terakhir Pak. Mungkin Pak Noval punya resep khusus untuk kami calon-calon leadership, calon leader di BPJS Ketenagakerjaan. Apa prinsip yang harus kita pegang untuk menjadi leader yang hebat di BPJS Ketenagakerjaan? Baik, ini ada yang paling penting ya. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman pekerja, teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang barangkali dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin baik saat ini maupun ke depan adalah persoalan integritas. Ini yang menjadi barang mahal, dan apalagi ya BPJS Ketenagakerjaan ini diamanahkan dana kelolaan yang cukup besar. 700 triliun lebih. 700 triliun. Waktu zaman saya masih sekitar 400-an. 400-an, betul Pak. Sekarang sudah 700 ya, menjelang 1000 nanti. Nah, itu bagaimana integritas. Ya kan? Terhadap amanah itu. Nah, yang kedua, pemimpin-pemimpin masa depan itu harus mempunyai empati. Saya nyebutnya empathetic leadership. Nah, itu jadi lebih luas lagi dibanding bagaimana memimpin dengan hati, tetapi bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh bawahan. Jadi kalau bawahan merasakan kesulitan, kita harus merasakan sehingga kita ikut membantu mengatasi masalahnya. Jadi ketika karyawan itu sudah tenang, sudah persoalan ini sudah bisa diatasi, persoalan pribadinya, maka dia dapat bekerja lebih produktif. Yang kedua, yang ketiga Pak. Yang ketiga tentu tadi ya, bagaimana kita bekerja dengan tulus ya, dengan dari hati sehingga passion itu terbentuk. Karena ini passion ini begitu dahsyat, gitu. Jadi mengalahkan hambatan-hambatan yang ada. Ketika kita punya passion, pasti kita punya semangat. Luar biasa, mantap sekali Pak Noval. Kita kasih applause dulu buat Pak Noval. Terima kasih. Terakhir Pak Noval, ada quotes yang mungkin Pak Noval kasih untuk peserta atau sobat ODP Pak. Silakan Pak. Jadi sobat ODP, ketika kita bekerja, ketika kita memimpin, berilah contoh yang terbaik dari kita. Berilah versi terbaik untuk kita. Insya Allah pekerjaan semua yang menjadi tanggung jawab kita itu kita bisa laksanakan dengan baik. Bapak Noval Mahfudz, Sorong, 31 Oktober 2025 menjadi saksi kehadiran Pak Noval di Sorong dan juga di episode keempat ODP. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya tunggu Pak. Dan nanti saya akan undang kembali di ODP selanjutnya, di episode selanjutnya di Bogor kah atau di Jakarta kah atau dimanapun. Saya Novetra Subuhadi bersama
Saya Naufal Mahfud. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you for watching. Until next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time.